Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Kutipan nasihat tersebut berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Kutipan tersebut mengandung makna bahwa kita tidak perlu mengumbar informasi tentang diri kita kepada orang lain, karena hal itu tidak akan membawa manfaat. Orang yang sudah menyukai kita tidak memerlukan penjelasan tentang siapa kita, karena mereka sudah menerima kita apa adanya. Orang yang membenci kita tidak akan percaya dengan penjelasan kita, karena mereka sudah memiliki prasangka buruk terhadap kita. Oleh karena itu, lebih baik kita menjaga rahasia dan privasi kita dan tidak membanggakan atau mempermalukan diri kita sendiri di depan orang lain. Kutipan tersebut juga mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, bijaksana, dan berhati-hati dalam berbicara, serta tidak terlalu peduli terhadap pandangan orang lain kepada kita. Kutipan tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk menutupi aib dan kekurangan kita dan tidak menyombongkan diri dengan kelebihan dan kebaikan kita. Kutipan tersebut juga mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang mengetahui dan menilai siapa kita yang sebenarnya, dan hanya kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Rahasia dan privasi menurut Islam adalah hak setiap manusia untuk menjaga hal-hal yang bersifat pribadi, rahasia, atau sensitif dari diri mereka, keluarga mereka, atau orang-orang yang mereka kenal, agar tidak diketahui atau disalahgunakan oleh orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menghormati dan menjaga rahasia dan privasi orang lain, dan tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kita. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak menyebarkan rahasia atau informasi pribadi yang kita ketahui dari orang lain, meskipun kepada orang tua kita sendiri, kecuali jika ada izin atau kebutuhan yang mendesak. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak mengintip, menguping, atau mengawasi orang lain tanpa sepengetahuan mereka, karena itu bisa menimbulkan kemarahan Allah dan Rasul. Islam juga mengajarkan kita untuk menutupi aib dan kekurangan kita dan tidak menyombongkan diri dengan kelebihan dan kebaikan kita, karena hanya Allah yang mengetahui dan menilai siapa kita yang sebenarnya. Rahasia dan privasi dalam Islam adalah bagian dari akhlak mulia yang harus kita pelihara dan terapkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh dalam sejarah Islam tentang menjaga rahasia, di antaranya adalah: pertama, ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari Allah di Gua Hira, beliau tidak segera memberitahukan kepada orang lain, melainkan hanya kepada istri beliau, Sayyidah Khadijah, yang kemudian membawanya kepada Warokoh bin Naufal, seorang ahli kitab yang dipercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka bersembunyi di Gua Thur.
selama 3 hari agar tidak diketahui oleh musuh-musuh mereka. Mereka juga meminta bantuan dari Abdullah bin Uraikid, seorang pemandu yang bisa menjaga rahasia mereka. Ketiga, ketika Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsy, salah satu istri beliau tidak mengumumkan pernikahannya secara terbuka, melainkan hanya mengundang beberapa orang sahabat yang dekat. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan kecemburuan dari orang-orang yang tidak suka dengan pernikahan tersebut. Keempat, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau sering menyamar sebagai orang biasa dan berkeliling kota untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Beliau tidak ingin diketahui identitasnya agar tidak menimbulkan rasa takut atau hormat berlebihan dari rakyatnya. Menjaga rahasia dan privasi menurut Islam adalah salah satu kewajiban dan akhlak mulia yang harus kita lakukan. Berikutnya, kita akan membahas beberapa cara menjaga rahasia dan privasi. Pertama, tidak mengintip, menguping, atau mengawasi orang lain tanpa sepengetahuan mereka, karena hal itu bisa menimbulkan kemarahan Allah dan Rasul. Yang kedua, tidak menyebarkan rahasia atau informasi pribadi yang kita ketahui dari orang lain, kecuali jika ada izin atau kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, tidak berasumsi buruk atau mencurigai orang lain tanpa bukti yang jelas, karena hal itu bisa menimbulkan fitnah dan dosa. Yang keempat, tidak mencampuri urusan yang tidak ada kaitannya dengan kita atau yang tidak bermanfaat bagi kita, karena hal itu bisa menimbulkan gangguan dan kerusakan. Yang kelima, tidak membanggakan atau mempermalukan diri kita sendiri dengan mengumbar informasi pribadi kita, karena hal itu bisa menimbulkan kesombongan atau kehinaan. Yang keenam, menutupi aib dan kekurangan kita, dan tidak menyombongkan diri dengan kelebihan dan kebaikan kita. Karena hanya Allah yang mengetahui dan menilai siapa kita yang sebenarnya. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan mencoba mencari solusi apabila rahasia kita sudah bocor dan diketahui orang lain. Baiklah, berikut ini adalah solusinya. Yang pertama adalah kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Adil. Kita harus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin kita perbuat, dan meminta perlindungan dari kejahatan orang-orang yang ingin menyakiti kita. Kedua, kita harus berusaha untuk memperbaiki dan melindungi data pribadi kita yang masih tersisa. Misalnya dengan mengganti email, password, nomor telepon, atau informasi penting lainnya yang bisa diakses oleh orang lain. Kita juga harus lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita di media sosial, internet, ataupun di tempat umum lainnya. Ketiga, kita harus menegur dan menasehati orang-orang yang tidak menghormati rahasia atau privasi kita, dan meminta mereka untuk berhenti dan menghapus informasi pribadi kita yang telah mereka sebarkan. Jika mereka tidak mau mendengar atau berubah, kita bisa melaporkan mereka kepada pihak yang berwenang seperti penyedia layanan, regulator, atau penegak hukum agar mereka mendapatkan sanksi yang sesuai. Keempat, kita harus mengedukasi diri sendiri dan orang-orang terdekat kita tentang pentingnya menjaga rahasia dan privasi, dan cara-cara melakukannya sesuai dengan ajaran Islam.
kita juga harus mengikuti perkembangan undang-undang dan regulasi terkait pelindungan data pribadi dan taati aturan-aturannya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba menggali hikmah dari kutipan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut. Namun terlebih dahulu, alangkah enaknya jika kita minum kopi. Mantap! Hikmah yang pertama yaitu kutipan tersebut mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan tidak terlalu memperdulikan pandangan orang lain tentang kita. Kita tidak perlu membuktikan atau membenarkan diri kita kepada orang lain, karena hal itu tidak akan mengubah apa yang mereka pikirkan atau rasakan terhadap kita. Kita hanya perlu menjalani hidup sesuai dengan kebenaran dan kebaikan yang kita yakini, dan tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan orang lain. Hikmah yang kedua, kutipan tersebut mengajarkan kita untuk menjaga rahasia dan privasi kita, dan tidak mengumbar informasi pribadi kita kepada orang lain. Hal ini bisa melindungi kita dari berbagai risiko, bahaya, atau masalah yang bisa timbul jika informasi pribadi kita disalahgunakan, disebarluaskan, atau difitnah oleh orang lain. Hal ini juga bisa menjaga kehormatan dan reputasi kita, dan tidak menimbulkan kesombongan atau kehinaan. Hikmah yang ketiga yaitu kutipan tersebut mengajarkan kita untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri dan tidak bergantung kepada pengakuan atau penghargaan orang lain. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki nilai dan potensi yang luar biasa dan tidak perlu merasa rendah diri atau minder karena perbedaan atau kekurangan kita. Kita harus berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan diri kita dan tidak terbatas oleh batasan atau harapan orang lain. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk selalu belajar menjaga rahasia atau privasi kita ataupun rahasia dan privasi orang lain. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.